Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, Mimi Tidi Jodi? Perkenalkan, nama saya Fitri Ismailianti, nomor absen 10, kelas 11 IPA 1, SMA Islam Terpadu Wali Songo akan menyelesaikan tugas online dari Mimi untuk membuat suatu percobaan untuk mengetahui sifat larutan koloid, homogen atau heterogen, jadi efek Trinidad. Ini dia tugas saya. Check it out. Pada percobaan ini sederhana saja. Yang pertama, alat kita membutuhkan senter. Yang kedua, ada sendok, ada juga gelas bening, dan bahan yang kita butuhkan cukup sederhana dan simpel. Yang pertama, kita membutuhkan air bersih dan bening. Kemudian kita membutuhkan susu cair atau bisa juga dengan santan cair. Kemudian kita membutuhkan pasir, dan yang terakhir kita membutuhkan gula pasir. Alat dan bahannya cukup sederhana sekali kan ya. Sekarang kita mulai percobaan pertama kita. Kita akan memasukkan gula pasir secukupnya saja. Kemudian setelah itu kita beri tambahan air. Perlahan, gula akan larut ke dalam dan terlihat menghilang di dalam air. Nah, sehingga air dan gula tersebut akan membentuk suatu zat baru dengan sifat yang berbeda dan dengan sifat-sifat zat penyusunnya juga berbeda. Nah, zat baru ini disebut dengan larutan gula. Nah, untuk menentukan apakah itu larutan homogen atau heterogen, kita bisa menggunakan senter. Ya, bisa terlihat jelas. Cahaya senter bisa menembus ke dalam larutan gula, terlihat jelas di tangan saya. Nah, larutan ini disebut dengan homogen. Kenapa disebut dengan larutan homogen? Nah, istilah homogen sendiri itu diambil dari kata homo yang berarti sama atau sejenis. Jika kita lihat dari bentuknya, zat-zat penyusun campuran homogen tidak tampak dengan jenis zat-zat penyusun tersebut bercampur dan berlebur menjadi satu kesatuan zat baru. Tadi kan air, gula, zat yang berbeda kita campur menjadi satu, menjadi larutan gula, dan gula tidak terlihat sama sekali di dalam air, termasuk larutan. Percobaan kita yang kedua yakni melarutkan pasir ke dalam air. Ya, pada kasus pasir ada di dalam air akan terlihat sifat dan bentuk asli air walaupun air ini menjadi keruh. Hal demikian juga terjadi pada pasir. Sifat dan wujudnya akan tetap tampak. Nah, bisa kita lihat sifat dan wujud pasir masih terlihat sangat jelas atau tidak bisa bercampur layaknya air dengan gula tadi. Untuk menentukan apakah air pasir ini homogen atau heterogen, kita bisa menggunakan senter. Ya, ketika cahaya senter kita arahkan ke gelas, terlihat cahaya senter tidak bisa menembus larutan pasir. Hal ini termasuk dalam campuran heterogen, yang berarti campuran yang terbentuk oleh dua zat atau lebih yang mempunyai partikel penyusun yang berbeda sehingga batasnya masih jelas dan bisa dibedakan. Nah, kita bisa membedakan kan mana yang pasir dan juga mana yang air walaupun air berubah menjadi keruh. Masih terlihat jelas sekali. Jadi, larutan ini termasuk dalam campuran heterogen.
amati, susu tidak ada yang mengendap, ada tapi hanya sedikit sekali. Untuk menentukan ini campuran apa, cahaya senter tidak ada yang menembus. Saya menyimpulkan bahwa air susu ini termasuk ke dalam larutan homogen karena zat-zat penyusunnya bercampur dan berlebur menjadi satu kesatuan yang baru. Secara perlahan, air dan susu akan larut dan susu akan menghilang di dalam air, sehingga air susu ini membentuk zat baru dengan sifat yang berbeda dari sifat-sifat zat penyusunnya. Zat baru ini disebut air susu. Demikian tadi percobaan atau presentasi yang dapat saya lakukan. That's all I can say. There is a lot forgiveness please, because more belongs only to God. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Presentasiku cukup sampai di sini. Bila rindu harap hubungi. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Undur maqala wala tangdur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.